Halo penonton, kali ini di Duan kita akan berbicara dengan seorang tokoh politik Indonesia bernama Zul Van Lindan. Barangkali Anda sudah kenal nama dia ya. Ya, dia memang dikenal sebagai seorang podcaster, muncul di berbagai program podcast yang terkenal di Indonesia, tapi juga ada sebuah podcast khususnya di Unpacking Indonesia. Nah, tapi sebetulnya saya ingin katakan bahwa dia ini adalah semacam legenda politik di Indonesia. Pada era Orde Baru, dia adalah seorang jurnalis, seorang tokoh dari HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, dan KAHMI, Korps Alumni Mahasiswa Islam Indonesia, dan juga sebagai konsultan politik. Keterlibatannya dalam dunia politik real baru dilakukannya pada saat reformasi. Dia pernah menjadi seorang anggota DPR dari mula-mula PDIP dan kemudian dari Nasdem. Dia juga adalah seorang tokoh politik yang banyak bicara tentang kondisi Indonesia, sangat kritis. Dia juga terlibat dalam misalnya pendirian Nasdem. Sejak Nasdem adalah sebuah organisasi massa menjadi partai, dia bertarung, dia berhadapan dengan banyak pihak, dia menjaga integritasnya, dia jujur, lurus, bahkan ketika dia duduk di DPR. Ya, dia bahkan memilih untuk meninggalkan posisi-posisi strategis ya yang dia miliki ketika dia harus berhadapan dengan pihak-pihak yang menuntut dia untuk meninggalkan integritasnya dan idealismenya. Dia adalah seorang tokoh legendaris dalam dunia politik Indonesia yang menurut saya layak sekali untuk diteladani oleh banyak pihak. Jadi kita ikuti saja wawancara dengan Zul Van Lindan. The One adalah program Cokro TV yang khusus menampilkan sosok yang punya peran penting menjadikan Indonesia lebih baik di bidangnya masing-masing. Bang Zul. Ya, siap. Bang Zul kan saya kenal sebagai, atau banyak orang kenal sebagai politisi, itu terutama sejak reformasi kan. Ya. Sebelumnya Bang Zul lebih dikenal sebagai wartawan, jurnalis, tapi juga konsultan, tapi juga barangkali aktivis sosial lah gitu kira-kira di zaman-zamannya Pak Harto dulu. Ya. Nah, sejak reformasi, Abang dikenal sebagai politisi. Abang tuh the living legend nih dalam politik Indonesia ya. Boleh nggak ceritain gimana tuh mulanya Abang kalau nggak salah masuk ke PDIP ya? Atau sebelum itu udah pernah ke partai lain? Belum pernah. Oke. Belum. Tolong ceritain dong. Ya, jadi begini. Saya masuk PDIP itu kan kita sebelum reformasi itu saya sudah sering ketemu dengan Mas Taufik. Ngobrol-ngobrol. Taufik Kemas ya? Taufik Kemas, suami Ibu Mega, di pom bensinnya itu. SPBU. Di lapangan Ros. Oh iya, Tebet. Tebet sekarang udah ditutup. Ya. Hampir setiap hari kita ketemu di situ. Kenapa tuh? Gak tahu, dia pokoknya seneng ngobrol aja. Rumahnya dekat atau apa? Enggak, rumahnya kan kebagusan. Oh iya. Dia memang artinya dia memang ya sering di situ. Iya. Jarang di tempat pom bensin yang lain. Tapi kalau saya tanya sama dia, kenapa Mas suka di sini? Bubur ayamnya enak katanya. Oke. Ya. Tapi secara profesional Bang Zul sama Pak Taufik tuh komunikasinya karena sama-sama punya project bareng atau apa gitu? Nggak ada. Betul-betul. Dia kadang-kadang pagi itu kalau mau berangkat, rumah saya kan di Kalibata, dia di sana. Jadi, Zul, aku berangkat dari rumah. Saya perhitungkan nih dia 20 menit udah sampai nih di SPBU kan, di lapangan Ros. Nah, saya tinggal nyusul ketemu. Udah di situ memang udah disiapkan yang namanya bubur ayam. Oke. Kita makan bubur ayam setiap hari di situ. Memang betul-betul enak. Oke. Gitu. Sekarang masih ada nggak ya? Kita perlu coba kayaknya. Ya, kayaknya masih ada lah kalau bubur ayam ya. Dia kalau digusur kan gerobak tinggal pindah aja. Nah, kemudian itu saya masih sebagai konsultan ya. Konsultan beberapa perusahaan bersama kawan saya Roy Maningkas. Dia sudah almarhum sekarang ini, udah meninggal baru bulan lalu. Saya sebenarnya menangani aspek-aspek survei dan politiknya. Kalau bisnisnya di konsultan itu. Ya, dia banyak bagian. Kalau dia bagian marketing dan kemudian urusan-urusan pasar modal lah. Nah, saya survei dan analisis politiknya. Karena waktu itu perusahaan masa Orde Baru itu kan
orang mau tahu ya, Ya, bagaimana positioning perusahaan-perusahaan dia di masyarakat. Mulai terutama kelas menengah ke atas. Karena kan dia mau jual saham. Ya. Kan dia harus tahu tingkat kepuasan, kesenangan, ini elektabilitas juga. Ya. Survei electability company gitu kan. Gimana masyarakat itu mau nggak mereka? Kalau mereka ini IPO jual saham, mau nggak mas kelas menengah ini membeli perusahaan mereka? Jadi Yang menganalisisnya tuh Bang Zul. saya Itu dulu kan pakai sangat sederhana, kita pakai FGD kali ya. nggak pakai telepon. Oh, survei juga sih. Survei pakai telepon saya dari rumah, dari kantor pakai telepon, terus saya buat sendiri, rangkum sendiri, kemudian kita presentasi. Ya kan? Nah, kita kan kalau sudah dikasih forum untuk ngomong politik kan pasti banyak sekali variasinya kan. Ya kan Bang Zul aktivis HMI dulunya kan. Ketua HMI ya. Iya. Nah, jadi terus kita berjalan sampai 97. Kemudian tahun 97 krisis kan, kita mulai krisis tuh. Semua perusahaan-perusahaan besar kan itu masuk BPPN. Kasus BLBI kan. Iya. Nah, sehingga ada yang BLBI, ada yang memang karena krisis. Mereka tidak bisa berkembang, tidak bisa bisnis. Ya, akhirnya saya full sama Mas Taufik itu. Dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore. Ngobrol politik. Hanya ngobrol? Ya ngobrol. Kadang kita jalan makan kemana, ya kan? Kadang kita Mas Taufik itu kan paling senang kalau masas, terutama kakinya itu. Mungkin dia capek ya. Ban, cari masas dulu. Nah, kita biasa dulu paling sering itu tempat bersih-bersih sehat. Oh iya. Situ kan, Ya, aman situ kan. Dia sementara 1 jam kakinya dipijat-pijat, udah selesai. Biasanya yang menemani Mas Taufik masas itu saya dengan Yakub Nur Salim. Siapa itu ya? Yakub Nur Salim itu keponakannya Samsun Nur Salim, Gajah Tunggal. Oh, Gajah Tunggal. Jadi Yakub ini teman saya dekat. Ya saya coba ngobrol-ngobrol sama Mas Taufik cocok gitu loh. Ini orang bersahaja, ini orang memang cekatan kalau kalau membantu kebutuhan dalam pengertian. Mas Taufik bilang, coba lihat di mana lagi tempat misalnya yang kita enak ngopi apa ya. Yakub tuh rajin nyari-nyari gitu. Kita kan enggak. Tapi waktu itu Taufik Kemas kalau 97 itu artinya masih berada di luar kekuasaan kan? Oh, di luar, 97 bahkan di luar. Mungkin agak dicurigai atau dicurigai. Bahkan saya suka bilang, dia kan kalau ngomong di telepon itu suka kadang-kadang ngomong politik tuh vulgar aja kan. Begini nih, Mas telepon Mas Taufik kan disadap. Dia bilang begini sama saya, biarin aja Pak. Ini sekaligus penyadaran buat yang sadap. Mudah-mudahan mereka sadar. Si penyadapnya. Sadar dengan apa pembicaraan kita gitu. Nah, jadi dia bebas saja. Ya. Nah, jadi disitulah terus sampai 97. Kemudian kan yang paling sibuk itu kan menjelang peristiwa 27 Juli itu kan. Gitu. Jadi 27 Juli ini yang mana ya? Yang kantor PDI di Serbu itu loh. Oh, tapi itu kan lebih, bukan 97. 96. Ya, 96. Tapi kan itu makanya terputus dari ceritanya. 96 itu kan lebih banyak kita terkonsentrasi di sana kan. Bang Zul waktu itu tapi bukan di dalam PDIP ya? Bukan di dalam PDI maksud saya. Tetapi saya ada di dalam itu. Bahkan saya mengajak yang namanya tokoh HMI, mungkin Bung Adi masih ingat, Bapak Dahlan Ahmad Ranu Wiharjo. Ya. Nah, sering saya ajak ke situ untuk orasi. Jadi Pak Dahlan itu orasi dulu di kantor PDIP itu sebelum diserbu. Ya. Kadang-kadang dia karena semangatnya, dia berdiri di atas tembok di gedung proklamasi itu. Ya. Wah, dia pidato seperti Bung Karno gitu kan. Rupanya sekali waktu muncul di TV. Saya dimarah-marahin sama ibu. Ibu apa? Budi Dahlan. Budi.
Iya, kamu itu bawa bapak begitu, kalau jatuh gimana, kalau ada demo ini, wah habis saya. Bu, saya bilang, ini bukan saya yang mau, ini bapak yang semangat gini-gini. Iya, kamu jaga dong. Ya udah, saya nyerah deh, saya bilang. Nah, gitu. Jadi ya, Jadi ikut dalam apa istilah kuda tuli apa itu? ya kuda tuli. Kuda tuli. Nah, pada saat penyerbuan itu saya tidak ada di situ. Karena saya posisi saya di Blok A. Sedang di Blok A. Sedang di Blok A. Ya kan, ada keperluan saya ke Blok A. Tiba-tiba kenapa seluruh Jakarta jalan macet? Gitu. Ada apa ini kan? Jalan macet. Kemudian pertama yang saya telepon itulah Ibu Nelly Adamalik. Oke. Nah, karena saya dapat informasi ini ada penyerbuan kantor PDIP begini, Ponorogo sudah rusuh kan, nggak jauh dari rumah dia di Ponorogo 29. Nah, saya telepon, Ibu gimana? Oh, saya di rumah Zulfan. Ibu tahu ada ini? Iya, Ibu, tapi nggak tahu ada apa ini. Ini Ibu, saya cerita semuanya. Oh ya ya, udah Ibu jangan keluar rumah deh. Dia karena suka keluar pengajian, ke gabung-gabung sama Ibu Hasimning, istrinya Harmoko apa kan. Sudah Kelapa bukan? Bukan, di rumah-rumah. Oh, di rumah. Di Cikini situ. Nah, jadi kalau kita lihat penyerbuan itu kita nggak ada. Nah, kemudian 3 hari setelah penyerbuan itu kan Ibu Mega sama Pak Taufik nggak keluar rumah. Di rumah terus. Ibu Mega tuh diam aja, paling semprot siram-siram bunga, karena lumayan besar sih tanahnya di Kebagusan itu ya. Nah, dia siram bunga. Nah, saya kebetulan kan baru, karena konsultan tuh kan baru beli mobil baru. Waktu itu saya beli BMW 520, baru sekali, harganya masih 90 juta Bung Ade. Oke. Ya kan, itu murah ya? Ya, dari waktu itu mahal. Waktu itu mahal karena dolarnya kan masih 2.200. Nah, jadi murah. Nah, habis beli itu kira-kira sebulan, saya datang ke Kebagusan. 3 hari nggak enak nih, saya nggak ketemu Pak Taufik sama Bu Mega kan. Itu biasa ketemu. Saya kan biasa kalau ngantar Mas Taufik ke Kebagusan, ketemu Mbak Mega, atau dia ini seru jemput, saya ke Kebagusan ketemu Mas Taufik Mbak Mega kan pagi-pagi gitu. Nah, jadi ketika itu saya bilang sama Mbak Mega dan Mas Taufik, Mas, Mbak Mega, kita ini lawan Soeharto, itu nggak bisa pakai politik semata, saya bilang. Juga nggak bisa juga kita ngotot pakai dengkul. Kata Mbak Mega, maksud kamu apa? Ini kan Mbak Mega tuh kalau kita ke dapurnya, ruang makannya, terus keluar tuh ada kolam kecil, kolam renang. Kecil lah. Gitu. Saya bilang begini Mbak, kalau bisa minggu depan, setiap malam Jumat, lalu kalau perlu setiap malam, kita yasinan di sini. Nah, kita tambah dengan satu doa Nabi Khidir. Gitu kan, doa yang kita, supaya kita jangan marah-marah lah gitu. Udah, Mas Taufik panggil, dia punya pembantu di rumah, ada 3-4 orang, bersihin itu musola, rapiin semuanya. Kita mulai besok baca doa. Kata Mas Taufik, siapa aja Van? Ya saya bilang keluarga-keluarga aja, ya kan? Oh, saya ada orang luar Mas, masuk ke sini kan susah. Saya kan ini nekat aja, mobil saya baret-baret tuh Pak. Baru beli mobil saya baret, karena kan masuk Kebagusan itu hanya bisa satu mobil. Kemudian pagarnya itu kan dari pagar bonsai itu. Jadi bayonetnya kan keluar itu. Mobil kita tuh tergaris-garis bayonet kiri kanan itu. Kopassus Marinir yang jaga di situ kan. Udah. Padahal kan nggak ada ngapain mesti dijaga ketat gitu. Tapi udahlah. Masuk hasil pembicaraan itu setuju bahwa kita baca Yasin dan doa di situ. Nah, sebulan pertama nambah 1-2, datanglah. Mulai mereka dengar nih, oh ternyata di rumah ada acara pengajian nih. Seminggu sekali. Yasinan. Pertama seminggu sekali, lama-lama kan tiap malam.
Oh, oke. Tiap malam karena Roy Bebe Yanis datang, ada yang siapa Kwi Kian-gi, Oke. Sekjen PDIP waktu Mas Cipto yang Ya. mulai berani datang lah. Nah sampai Mbak Mega bilang, Julvan, bagaimana nih Pak Kwik mau ikut baca doa sama kita, tapi kan dia non-Muslim. Saya bilang nggak apa-apa Bu, ya kan, mendengar dan ikut berdoa tuh nggak apa-apa. Yang bahaya buat dia kalau dia syahadat, bukan buat kita. Kita senang kalau dia syahadat, tapi kalau dia syahadat kan dia berarti keluar dari Mualaf deh. mualaf dia, gitu. Oh gitu, ya udah. Akhirnya rame. Ya, HMI juga datang nih. Gak ada. Oh, nggak ada. Gak ada HMI, cuma saya sendiri. Ini betul-betul grupnya. Grup ini PDI. nasionalis lah, PDI, GMNI, nggak ada HMI sama sekali. Jadi itu saya. cuma tahlilan atau juga ada diskusinya? Nggak ada pertama itu. Oh. Pertama baca doa, habis itu selesai. Baca doa selesai. Iya. Ya kan, habis baca doa kita. Nah, lama-lama karena banyak yang datang, Mas Taufik bikin tenda. Ya kan, bikin tenda di halamannya itu. Ya. Karena udah banyak yang datang. Antara lain saya mengajak Arifin Panegoro Oke. untuk datang. Ya. Ibu Mega begitu lihat ada Arifin Panegoro, suruh dia pidato tuh. Karena memang sudah di tenda itu kita siapkan mic dan podium. Oke. Kalau ada tokoh yang datang mau pidato gitu, Mbak Mega langsung bilang, Pan, suruh Arifin Panegoro ngomong. Kita mau lihat. Gini, jadi Mbak Mega tuh sering gitu ngetes. Makanya Anies tuh kan dites kemarin. Arifin Panegoro tuh dites. Karena terus terang, Arifin Panegoro kan waktu mahasiswa termasuk kelompok yang anti Bung Karno. Oh, dulu. Ya kan, waktu masa mahasiswa dulu kan, Iya. kan demo-demo untuk nurunin Bung Karno, Arifin Panegoro. Ya artinya dia grupnya kan grup Sarwono, Marsilam Simanjunta, si Rahman Toleng. Iya, anti Bung Karno ya. Lah itu kan kalau kita bilang kan turunannya Partai Sosialis Indonesia dulu kan, PSI yang dulu gitu. Nah Mbak Mega kan ingat tuh, suruh dia pidato, berani nggak di sini gitu. Arifin gimana ya, udah pidato Mas, ngomonglah dia seadanya gitu, ya kan. Nah lama-lama Arifin ini kan dekat juga sama Eros Jarot. Eros Jarot ini kan sangat dekat dengan Ibu Mega. Nah, disitulah rekomendasi, ya Eros lah. Eros merekomendasi agar Arifin itu masuk PDIP dan Ibu Mega mau terima. Oke. Nah, disitulah mulai ikutlah yang namanya Heri Ahmadi, ikutlah di sana Pramono Anu. Masuknya di situ. Pramono tuh bukan kader PDIP dari dulu ya? Bukan, dia masuk belakangan tuh era-era itu ya? Era setelah sebelum 98 atau sesudah? Ya sebelum lah. Sebelum ya? Sebelum kan kita nih cerita masih PDI nih. Masih PDI. Nah, artinya PDIP belum ada. Ya. Belum ada. Kan kita kan kongres kalau nggak salah tahun berapa pertama itu? Ya. Saya lupa. Di Bali kan. Kalau nggak salah kongres itu setelah reformasi ya. Ya. Gitu. Atau sebelum, saya lupa lah, nanti bisa dicek. Ya. Nah jadi Arifin Panegoro masuk, berikut kan kawan-kawan yang lain ini, ikut. Begitu terjadinya. Ya kawan-kawan yang terutama aktivis-aktivis ITB seperti tadi siapa yang Heri Ahmadi, Pram, kawan-kawan lain. Pram itu ITB. Pram ITB, ikut masuk, ya kan? Terus terang itu atas rekomendasi Eros semua itu, ya kan? Saya hanya mengajak mereka masuk ke dalam, tapi kan pada saat itu supaya ini kan begini, Mbak Mega tuh pakai sistem recommended, gitu kan? Siapa yang direkomendasi oleh orang terdekat dia, nah, gitu. Rekomendasi saya waktu itu masih bisa diterima, tapi harus diperkuat oleh Eros. Nah, Eros memperkuat itu semua, Arifin, si Pram, kemudian si siapa, Heri Ahmadi, banyaklah kawan-kawan yang lain itu
masuk atas rekomendasinya Eros. Eros Jarot. Nah udah berkembang, kemudian kan kita kongres tuh di Bali. Nah, kongres di Ini Bali. setelah 98 ya? Ya, Ya. kongres di Bali. Di situ Mas Taufik masih tetap tidak setuju Arifin CS ikut kongres. Karena kan dia nasionalis GMNI-nya kan merasakan Pahitnya. bagaimana kawan-kawan ini dulu berhadapan sama dia kan Oke. gitu. Oke. Ya, Ini kita kembali ke tahun 66 ya? 65 kan? 65 ya? 65 66 lah. Iya, iya. Gerakan 66 kan? Iya, iya. Angkatan 66 waktu itu kan. Nah, saya tuh susah sekali posisi saya. Mbak Mega suka, bagaimana kawan-kawan itu? Ada Mbak di Bali ada. Arifin kan punya hotel di Bali. Nah, jadi dia bisa, kalau nggak salah Hotel Samudra itu di mana ya? Di Kuta apa di mana ya? Saya lupa. Ya. Pokoknya di Bali lah. Di Bali lah. Hotelnya si Arifinnya agak jauh. Oke. Jadi saya mengkomunikasi bagaimana kondisi di dalam sini, bagaimana kondisi di sana. Karena terus terang Ibu Mega waktu itu respect kepada kawan-kawan ini. Yang Arifin dan kawan-kawan. Ya, karena begini, PDIP waktu itu kan sangat terbatas kalau kita bicara dari segi intelektualitas, dari segi pengusaha, dari segi aktivis-aktivis yang independen gitu. Makanya Mbak Mega tuh, tapi Mas Taufik masih ada hambatan tuh. Ini trauma masa lalu lah ya. Trauma masa lalu. Nah, tapi akhirnya tidak ada kan yang masuk di dalam kepengurusan itu. Tidak ada, artinya siapa? Arifin dan kawan-kawan? Nggak ada, nggak masuk di pengurus. Karena Mas Taufik nggak setuju, Iya. kan nggak masuk. Nah, berlanjut terus itu. Kemudian kita ikut pemilu, ya kan? Menang. Itu waktu itu masih problem ini, kawan-kawan ini mau jadi caleg. Kawan-kawan ini mau jadi caleg, Mas Taufik masih belum setuju. Kalau Anda jadi caleg kan? Saya kan nggak ada masalah. Oke. Saya kan Mas Taufik, iya, Mbak Mega, iya kan gitu. Gitu, kita nggak ada problem kan. Maju di Aceh? Saya maju di Aceh. Nah, nanti saya cerita mengapa saya masuk PDIP. Iya. Jadi walaupun saya sudah sering di Kebagusan tempat Mbak Mega, ngobrol sama Mbak Mega, ngobrol sama Mas Taufik, saya sama sekali tidak ada interest untuk ikut di partai politik. Semula nih ya. Semula nggak ada, ya kan? Saya bilang nggak usah lah. Saya pokoknya berkawan sama Mbak Mega, sama Mas Taufik, saya nggak usah di partai. Udah gitu kan. Dulu kan ingat ada tokoh Ciganjur. Gus Dur. Tokoh Ciganjur kan Sultan, Gus Dur, Amin Mega. Rais, Mega kan berempat. Ya. Kan pertemuannya tuh suka jam 3 pagi. Ini buat penonton yang nggak ngikuti, ini awal-awal reformasi tuh, Ya, yang namanya Ciganjur itu kuat sekali ya. kuat. Pengaruhnya luar biasa. Ya, pengaruhnya luar biasa. Tokohnya itu adalah Gus Dur, Sultan, Amin Rais, Bu Mega. dan Ibu Mega. Ya kan? Dan pertemuannya di rumah Gus Dur di Ciganjur. Ya. Nah, saya datang duluan. Ya kan? Datang duluan, memang saya sering juga waktu itu di rumah Gus Dur. Sering antar Gus Dur ke airport, kemana-mana, ke DPWN. Ya. Pokoknya saya akrab lah sama Gus Dur. Jadi saya akrab sama Gus Dur, akrab sama Bu Mega, akrab sama Mas Taufik. Udah, Gus Dur bilang, Pan, kamu masuk PDIP ya? Lah, kenapa saya harus masuk partai? Udah kamu di situ. Kalau di PKB ngapain kamu di situ partai kan udah. Kan bukan NU ya. Tapi alasannya begitu. Udah kok Islamkan marhen-marhen itu kata Gus Dur sama saya. Coba kamu diskusi banyak-banyak sama orang-orang marhen itu tentang Islam. Kamu jadi ada di situlah. Oke. Gitu. Jadi itu harapannya Gus Dur ya. Kemudian kira-kira setengah jam kemudian Bu Mega datang. Mbak Ega, kata Gus Dur, Julvan biar masuk PDIP. Kemarin memangnya HMI mau gabung ke PDIP. Dia belum yakin juga, padahal saya tiap hari di Kebagusan tuh udah ini. Belum yakin Mbak Mega. Emangnya mau gitu loh. Saya udah ngomong, benar Pan, benar. Terus kata Mbak Mega,
kalau memang kamu mau masuk PDIP, ajak dong teman-teman HMI yang lain. Gabung juga. Jadi terbuka sekali nih. Ya, Mbak Mega sama Mas Taufik, kalau sama HMI ini terbuka, silakan gitu kan. Nah, karena Mas Taufik itu kan kalau nggak salah bapaknya tokoh Masyumi. Tokoh Masyumi. Nah, jadi udah, saya aja lah. Yudil Heri Yustam, pasti kenal kan? Iya. Kawan-kawan yang lain ada. Yudil PDIP ya? Iya. Enggak, belum nih. Belum, iya. Ya, saya ajak lah beberapa itu. Kebetulan kan Yudil itu ketua umum, saya sekjen. Kami. Korps alumni HMI. Nah, tidak ada yang mau satupun. Malah saya diserang. Ngapain tidak mau masuk PDIP? Ya, ngapain masuk partai ini, beginilah, kiri, ini macam-macam lah diskusinya ya. Ada yang lebih tajam lagi kan. Iya. Bahkan ada yang nyutuk PKI. Ya kan? Waduh, saya bilang ini berat. Tapi saya tidak goyah. Saya punya alasan sendiri. Masuk saya tetap. Mereka nggak mau, nggak apa-apa. Gitu. Nah, terus yang tahap kedua saya bilang. Jadi selain Bang Zul nggak ada satu. Nggak ada. Nah, lalu saya apa tadi saya mau ngomong ya. Jadi kemudian tahap kedua, saya bilang, Mas, saya jangan jadi caleg deh. Saya kurang ini, saya bilang, malas saya. Jadi, kau mau ngapain? Mana ada di partai politik kok nggak jadi anggota DPR, ngapain, Van? Kata Mas Taufik gitu. Ya, aku berteman sama Mas Taufik lah. Ya kan? Berkawan aja. Aku catat-catat aja nanti siapa yang datang ketemu Mas Taufik, ya kan? Iya. Nanti kita cek Mas serius apa enggak, terus backgroundnya seperti apa, itu tugas saya lah, saya bilang gitu. Ya kan? Nah, terus ini datang nih provokator. Itu Saifullah Yusuf. Mbak Mega, Mas Taufik, ini Bang Zulfan harus jadi anggota DPR begini-gini. Saifullah Yusuf kan. Ini kenapa dia begitu? Dia kan, kita sering ngumpul nih, gitu, sering. Dia juga sama dengan Gus Dur cara berpikirnya. Nggak usah di PKB, di PDIP aja. Dia kan caleg PDIP. Oh iya. Dan terpilih kan. Oke. Dia waktu itu DPR. Waktu itu ya. Dia mundur karena terpilih menjadi sekjen PKB belakangan. Ya. Gitu. Nah, jadi udah dorong, jadilah saya caleg. Kata saya bilang, di Aceh ya. Ngapain di Aceh? Saya bilang, nggak usah lah. Saya lebih di Medan aja lah, saya bilang. Di Aceh kan udah ada orang-orang ini. Medan kan banyak orang, tetapi kan dalam konteks dulu kan banyak yang masuk ikut Suryadi PDI kan, yang ikut PDIP kan mulai berkurang gitu loh. Struktur juga kita harus bangun baru lagi. Ya udah, kamu di Medan aja, Sumatera Utara, nanti sambil kamu beresin tuh DPW, DPC semuanya tuh, coba kamu cek, kata Mas Taufik, ya kan? Ya udah, taruhlah saya di Sumatera Utara. Pertama saya ditaruh di Kisaran. Jauh sekali tuh. Dulu kalau Kisaran tuh 3-4 jam baru sampai. Sekarang ada tol. Ya kan? Yang tempat ini industri aluminium kita itu. Inalum situ. Nah, habis itu udah nggak berapa lama anak-anak Medan approach Mas Taufik minta saya pindah di kota Medan. Waduh, gimana nih, baju, kaos, bendera sudah kita kasih di sana. Ini harus bikin baru lagi di Medan kan? Mas Taufik bilang, udah Zul, kamu di Medan aja Zul. Ya, gitu kan. Kau hadapin tuh HMI dari Partai Golkar, Partai P3 tuh yang ada di Medan, itu urusan kamu lah, kata dia gitu kan. Karena Medan tuh gengsi kan dulu. Iya. Kota besar kan. Ya, sampai sekarang masih gengsi lah ya. Iya, kalau jadi caleg di situ, makanya orang rebutan di situ kan. Akhirnya saya maju di situ dan menang. Itulah saya menjadi anggota DPR RI dari PDIP mewakili kota Medan itu. Dan terus maksud saya gini, Anda adalah aktivis, kemudian menjadi wakil rakyat. Ya. Dan ini yang pertama kali nih sejak didirikannya, sejak reformasi kan. Ya. Apa yang menurut Anda perlu di-emphasis, highlight dari pengalaman 5 tahun itu? Saya ingat Anda akhirnya tahun 2009 tidak melanjutkan ke putaran kedua kan? Bukan putaran kedua. 2004.
2000. Oh ya, Saya nggak Anda 99 sampai 2004. Ya. Boleh nggak sedikit di highlight aja? Yang Anda pelajari itu apa? Ya saya melihat begini. Saya waktu itu kan ada di Komisi Keuangan dan BUMN. Komisi 9. Kalau sekarang di DPR Keuangan ya? Ya, Keuangan dan BUMN. Ya kan? Dan Bappenas semuanya masuk di situ. Itu sebetulnya komisi basah lah. Kalau istilahnya basah, Ya. tapi pada masa itu kan orang masa reformasi itu kan boleh dibilang apa ya, mungkin kalau partai lama ya seperti Golkar apa udah paham itu mainnya gimana. Kalau kita kan masih bingung-bingung tuh. Ya kan? Nah, kemudian satu hal yang paling segera kita selesaikan itu adalah kasus perusahaan-perusahaan yang ada di BPPN. Oke. Nah, bagaimana supaya cepat selesai ini? Iya. Ya kan? Gitu. Nah, Laksamana Soekardi, kita masuk aja, nggak usah masuk pada masa Gus Dur ya. Ya. Pada masa Mega itu kan dia menjadi Menek BUMN dan Kepala BPPN. Karena untuk penonton ingat ya, mula-mula yang jadi presiden itu adalah Gus Dur. Ya. Tapi dalam 2 tahun ya, 2 tahun. 2001 diganti oleh Bu Mega. Megawati. Nah, maka Pak Laksamana ini adalah dari PDIP juga ya. PDIP. Nah, disitulah kita coba membantu BPPN, membantu pemerintah yang ada di bawah. Waktu itu kan Menteri Keuangannya Pak Budiono ya. Oke. Menko-nya itu kan Pak Dorojatun Kunchoro-Jakti. Oh iya. Nah, jadi kita enak sebenarnya. Saya sering ke kantor Pak Budiono tuh ngobrol bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Jangan sampai kalau dia datang ke DPR tuh malah ribut, gitu kan? Karena saya kan dianggap yang paling vokal. Waktu itu dianggap kalau udah Julvan sudah bisa kita ajak ngobrol yang enak, itu berarti di dalam gak ribut. Di dalam tidak ada keributan gitu dalam DPR. Itu mungkin Ibu juga selalu bilang, Van, bantulah. Saya bantu, saya bilang nggak ada masalah. Nah, di tengah jalan baru 6 bulan Ibu Mega itu menjadi presiden, saya dipindahkan ke Komisi 1. Komunikasi pertahanan gitu ya. Ya. Iya. Dulu TNI, Polri itu semua di situ. Ya kan di Komisi 1 dulu, sekarang aja dipisah-pisah. Iya. Nah, Ibu Mega yang nggak dikasih tahu saya dipindah. Yang memindahkan adalah Fraksi PDIP. Ya, waktu itu ketuanya kan Roy Bibi Yanis. Waktu saya mendengar saya dipindah, saya datang ke Ibu. Karena Sabtu Minggu Ibu tuh Bu Mega biasa nyiram bunga di Cilengsi atau apa di atas. Di daerah Cilengsi sana. Cibinong ke sana kan? Ya, sebelum Cibinong. Saya datang, Mbak Mega, kenapa saya dipindahkan dari Komisi 9 ke Komisi 1? Oh ya, saya nggak tahu, kata Ibu. Coba tanya si Uda itu maksudnya Mas Taufik. Saya temuin Mas Taufik. Nah, Mas Taufik cuma bilang gini, Ma, kan Julvan orang politik, cocoklah di Komisi 1. Saya bilang, Mas, saya di komisi apapun nggak masalah. Tapi saya perlu klarifikasi, apa saya dituduh korupsi nih di Komisi 9? Oke. Saya nggak mau kalau alasannya dianggap saya main duit di Komisi 9 ini. Kalaupun main duit, buktikan siapa yang kita peres, apa yang kita ini. Ya. Saya bilang begitu. Gitu. Oh enggak, bukan gitu, Van, kata Mas Taufik. Udah, tapi saya tahu latennya gara-gara itu. Gara-gara apa? Jadi gini, kawan-kawan ini merasa di Komisi 9 ini, kan waktu itu yang di Komisi 9 itu saya, Melono Suwondo, ya kan, kemudian siapa lagi tuh kawan-kawan kita, PDIP lah ya. PDIP lah, ya. Ini kan kita sebenarnya dapat tugas bagaimana menyelesaikan kan tim Komisi 9 ada kita 13 orang untuk menyelesaikan itu. Kemudian kita semua yang lama-lama ini keluar, dipindahin. Jadi bukan cuma Anda? Bukan, saya ke Komisi 1, ada yang Komisi 2, Komisi 3, Komisi 5, dipindahin semua. Masuklah grup baru yang direkomendasi. Grup itulah yang semuanya masuk penjara gara-gara travel check-nya sih. Ini perempuan itu? Ya, siapa namanya?
Mirana Gultom. Mirana Gultom. Termasuk di situ ada Pandana Baban masuk juga kan. Karena dia sekretaris praksi waktu itu. Nah, jadi saya bersyukur dipindah itu. Ya kan? Tapi mungkin nggak Anda dipindah karena Anda dan kawan-kawan yang dipindah itu dikhawatirkan tidak akan mau bekerja sama. Ya sebenarnya begini, banyak partner-partner kita di Komisi 9 itu kan mengeluh. Karena hal-hal yang tidak visible pasti kita tolak. Misalnya waktu itu Direktur Bank Mandiri ingin membuat sistem komputerisasi di Bank Mandiri. Ya kan? Kita bilang coba bikinkan, biayanya berapa. Nah kita kan tanya kenapa biayanya terlalu besar. Gitu loh. Ya. Juga yang lain-lain kan. Gitu. Ya mungkin mereka ngadulah ke praksi PDIP kan. Ada kita nih dipersulit. Kok kita ini agak susah nih. Ya, ya. Ya kan? Agak susah. Karena sampai pada tahap salah seorang presiden direktur di Bank Mandiri pada masa itu mengajak saya kolaborasi. Sayang dia udah meninggal. Dia ngundang saya ke private room, ya kan? Dia undang saya. Saya pikir mau ngapain? Bang, ini begini bang. Mandiri ini kan yang minjam uang banyak banget di Mandiri ini. Nanti yang minjam 500 miliar ke atas, kalau tidak ada paraf Bang Julpan nggak saya kasih. Jadi saya akan keluarkan itu kalau ada paraf Bang Julpan. Karena dia memang ketakutan sama saya. Gitu. Jadi mau ini istilah suap lah gitu kan. Loh saya bilang kenapa begitu? Ya nanti begini bang. Mungkin praktek itu saya nggak tahu masih jalan nggak sekarang ya. Gitu loh. Gini bang. Nanti kita ambil di depan 10%. 500 miliar ambil 10% berapa tuh? 50. Bagi 2. Abang 5%, saya 5%. Ini demi Allah dia tawarin begitu. Ya kan? Gitu. Kalau saya bohong ini, udahlah dikutuk Tuhan saya. Saya percaya. Iya, benar. Iya. Saya bilang kamu ini bajingan kamu, saya bilang. Ngajak saya main-main begini. Kurang ajar kamu, saya bilang. Saya maki-maki situ kan. Itulah mungkin dia ketakutan itu segala macam bermain lah. Biasa kan? Itu pada saat Anda masih di Komisi 9. Komisi 9. Habis itu Anda dipindahkan. Dipindahkan, nggak ada masalah buat saya. Karena saya happy aja sih. Di DPR tuh mau komisi berapa aja. Kita nggak pernah rebut-rebutan. Tapi kembali supaya ceritanya lengkap nih. Jadi begitu Anda sama teman-teman itu keluar, terjadilah kasus Mirana Gultom. Mirana Gultom itu travel check apa ya? Travel check nggak tahu lah saya. Pokoknya kan gini, agar dia bisa menjadi deputi BI. Bukan deputi, wakil BI. Wakil Gubernur BI. Wakil Gubernur BI. Itu kan pada masuk semua tuh. Ya kan? Itu. Jadi memang ditunjukkan. Jadi mereka mungkin lapor ke Bu Mega, ke Pak Taufik kita yang main uang, nggak tahu. Bu Mega lihat sendiri, oh kalian ternyata orang-orang ini aman aja, nggak ada masalah kok. Oke. Gitu. Nah itu yang menyebabkan Anda tidak maju di pemilihan 2004. Enggak, kalau itu kan saya lihat gejalanya sudah mulai PDIP, bukan PDIP ya, orang-orang yang dipercaya oleh Ibu Mega di dalam kabinet, tidak banyak sih, 1 orang aja, ini mulai mengambil langkah-langkah mengambil untung sendiri, walaupun tidak bisa dibuktikan. Apa itu? Ya, misalnya kasus kita jual Indosat, saya udah bilang sama Bu Mega, Mbak, jangan Mbak, kenapa kita jual ini gini? Iya saya nggak setuju Julvan. Itu. Ini jual keluar ya? Ya jual ke Singapura kan. Singapura. Nah, akhirnya dijual kan dengan harga nggak salah saya 3 triliun atau berapa. Yang adalah sangat rendah. Nah, sekarang harganya ratusan triliun barangkali. Yang Pak Jokowi bilang 2014 kita akan beli kembali itu Indosat. Nggak bisa. Sampai sekarang nggak bisa. Di samping nggak mungkin kemahalan dan orangnya nggak mau jual juga. Dia tahu nih untung. Daging. Ya kan. Nah kemudian waktu itu Antoni Salim tuh punya 200-an ribu hektar sawit CPU-nya kan di Sumatera di mana-mana. Saya bilang juga sama ibu jangan dijual, ambil oleh
milik pemerintah. Masukin ke BUMN, BUMN kita kuat. Kenapa kita mesti jual? Iya. Saya nggak tahu gimana akhirnya dijual juga. BCA juga begitu. Kita minta ini supaya di take over oleh pemerintah aja, jangan dijual ke pihak lain gitu loh. Tapi kan semua jebol. Semuanya kan kita jual. Rizal Ramli juga berteriak-teriak kan. Sampai waktu itu ada demo ke Komisi 1 DPR untuk tidak menolak penjualan Indosat. Ya kan? Termasuk Panglima TNI waktu itu juga tidak setuju. Endiartono. Ya kan? Nggak setuju juga. Tapi ya sudah. Ya kan? Ibu juga tidak mengambil sikap. Akhirnya terjual kan semuanya. Nah, kalau itu buat Anda mengecewakan sekali. Kalau Indosat, kenapa kita jual ke Singapura? Karena memang Goh Chok Tong datang langsung ke Teguh Umar. Datang ke Ibu Mega minta berminat untuk membeli itu. Ya kan? Iya. Jadi itulah saya pikir gini, aduh kalau kayak begini mau ngapain ya kita di sini gitu loh. Di DPR. Makanya saya ketemuin Pak Taufik, Mas Taufik, saya ingat di Bank Global loh. Di kantor lagi kumpul di Bank Global, saya ngomong sama Mas Taufik. Saya tidak maju lagi di 2004 ini untuk menjadi caleg. Kenapa, kata Mas Taufik? Kau harus bantu Mbak Mega di dalam DPR. Nampaknya berat, saya bilang. Berat, saya bilang. Kita kan terus terang saja, harapan kita kan ada perubahan-perubahan dari reformasi gitu. Kayaknya agak sulit nih Mas. Jadi posisi saya di luar aja deh. Saya bilang gitu. Jangan. Kau masuk di Bandung aja, Kabupaten Bandung. Saya nomor 1, kau nomor 2. Pasti jadi, Pan. Memang jadi. Akhirnya posisi saya digantikan oleh Marisa Haque. Sorry, Anda sempat ikut jadi? Nggak ikut, nggak mau saya. Masukkan nama saya mundur. Nah, jadi saya nggak ikut lagi. Ya udah, saya nggak jadi anggota DPR sejak 2005. Terus kan? Gitu. Tapi jadi, saya tetap PDIP loh. Masih PDIP. Saya nggak keluar dari PDIP. Dan tidak ada konflik saya dengan siapapun di PDIP. Jadi hubungan dengan Bu Mega tetap baik? Oh, tetap baik. Dengan Mas Taufik tetap baik. Ketemu di SPBU tetap ngobrol-ngobrol, biasalah. Yang tadi ya? Nah, apalagi waktu itu kan pada masa 2004 sampai 2004 sampai pertengahan periodenya SBY, Mas Taufik kan masih nggak cocok tuh. Sampai akhirnya dia menjadi ketua MPR kan? Iya. Itu juga saya yakin teman-teman DPR ini melobi, terutama disitulah ada Pramono Anung, ada kawan-kawan dari P3, dari PAN, ya kan, Pak Farhan Hamid di situ kan, ada juga dari tokoh Muhammadiyah meng-approach mungkin sama SBY supaya tolonglah diangkat. Ya, jadi sebenarnya Pak Taufik sama SBY itu juga tidak sepenuhnya harmonis ya? Ya kan, karena kan waktu awalnya SBY itu maju sebagai presiden karena statement Taufik kan karena masa jenderal kayak anak kecil. Ya. Gitu. Jadi yang ngambek dengan SBY itu bukan cuma Megawati ya? Ya awalnya Mas Taufik marah. Kalau Mbak Mega ngambek karena kan dia kepingin SBY jadi wapres. Oh iya. Ya kan? Ternyata malah jadi kontender. Ya. Jadi Bang, saya mau nanya. Nih kembali ke tadi ini soal kopi nggak datang-datang nih. Ini gimana nih kru nih? Nggak apa-apa. Kita jalan terus ya. Oke. Bang, tidakkah sebagian orang akan berargumen begini? Daripada Bang Zul keluar, oke, Bang Zul kecewa dengan apa yang terjadi. Tapi kan tidakkah lebih baik daripada keluar, tetap berada di DPR, sehingga bisa membawa perbaikan? Nggak bisa Mas, arusnya tuh terlalu besar. Arusnya terlalu besar. Nah kita menghadapi arus besar itu pasti kita tergilas. Anda nggak mau lah ya? Ya nggak usah lah, saya pikir udahlah. Ya kan? Gitu. Daripada tergilas kita ada di luar aja. Di luar aja. Oke. Nah sekarang sejak 2004 itu, jadi Anda hanya menjadi
pengurus di PDIP. Bukan, enggak. Bahkan tidak. Anggota aja. Anggota saja. Lalu apa yang menyebabkan Anda kemudian ujung-ujungnya ada di Nasdem? Ya, kalau di Nasdem itu kan begini. Saya 2005 itu punya majalah Adil. Ya, modelnya seperti majalah mingguan Tempo lah. Jadi Anda keluar dari DPR bikin majalah. 2005 itu. Ya. Ya kan? Biayanya dari mana? Saya jual beli saham dari pasar modal. Oke. Ya kan? Begitu naik jual, beli lagi yang ini, naik lagi jual. Jadi rotasi Main saham lah ya. Main saham itulah yang membiayai kita. Nah, jadi sampai sekarang masih. Sekarang masih takut-takut, Mas. Oke, sorry, agak dipotong sedikit. Balik. Nah, jadi apa tadi cerita saya jadi lupa saya. 2005 Anda jadi Adil. Ya, Anda bikin majalah Adil. Bikin majalah Adil, kemudian majalah ini rupanya disenangi banyak orang. Ya. Salah satu yang suka dengan majalah ini adalah Bang Surya Paloh. Oh. Dia kan suka yang inovatif. Iya kan? Iya. Dia pikir kalau ada orang gila gini pula bikin majalah gini kan gitu. Dan kemudian waktu itu dia udah di media Indonesia gitu ya? Oh sudah. Sudah. Ini kan cerita tahun 2006. Media Indonesia kan tahun 80-an, Mas. Oke. Iya kan? Setelah diberedel prioritas pertama, kemudian bikin lagi media Indonesia kan, gitu. Itu first. 90-an. Enggak, 80-an juga. Kan beli apa itu namanya? Siup orang. Oh, media Indonesia udah lama. Iya. Tapi kan versi Bang Surya itu yang dibikin berwarna, cetak warna itu kan ya mungkin 90-an itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di situ, terus Bang Surya bilang, "Aku beli aja majalah kau," katanya. Saya bilang, "Bang, jangan. Ini kan majalah saya satu-satunya nih." Tapi setelah 2 tahun ya, 2 tahun dia pelajari, bagus juga nih majalah gitu kan. Gitu. Akhirnya saya sering ketemu dia. Karena itu Ngobrol, cerita, ya kan. Macam-macam lah soal politik. Posisi dia itu kan waktu itu sebagai ketua Dewan Penasehat Golkar. Ini belum Nasdem ya? Belum. Ya. Nah, terus Bang Surya ini kalau dia sudah dekat sama orang, dia cepat sekali katakanlah mendukung. Itu Bang Surya tipenya gitu. Jadi saya pas 2008 ditawari, Bang Surya bilang, "Kau jadi dubes sajalah." Ya kan? Dia sepowerful itu waktu itu. Ya kan, ada JK kan teman dia. Oke. Ya kan? Nih Golkar nih ya. Golkar. Biar nanti aku ngomong sama JK, kalau perlu aku ngomong sama SBY. Kata dia gitu kan. Aduh nggak usah deh Bang, saya udah gini aja kita tiap hari Bang, enak. Abang nggak mau juga jadi dubes? Abang nggak mau jadi dubes? Bang Surya? Anda, Bang nggak mau, saya tolak. Itu ngomongnya di Hotel Saripan Pasifik itu. Boleh tahu kenapa menolak? Ya gini, kita kan masih energik Mas. Ya, dalam diri kita ini masih ada semangat berpolitik itu masih tinggi. Oke. Ya kan, kalau jadi dubes ini kan rutinitas. Kemudian pekerjaan tidak setiap hari ada pekerjaan. Ya mungkin kalau diundang acara-acara resmi kenegaraan itu oke lah. Mau pulang ke Indonesia sering-sering dimarahi Menlu, dimarahi Presiden, ya kan, dalam bayangan saya. Nggak boleh ngomong juga. Ya apalagi saya kan pernah jadi Komisi 1. Saya tahu bagaimana Komisi 1 itu menghadapi dubes. Gimana? Ya kadang-kadang kalau jalan keluar negeri kan minta fasilitas, minta ini, minta DPR-nya? Itu. Iyalah. DPR itu minta ke dubes? Ya biasa kan begitu, telepon, mobil, ya kan? Nggak, saya pikir DPR bukannya udah disiapkan semua dana perjalanannya. Ya kalau dulu kan beda sama sekarang Mas. Oh, oke. Sekarang kan karena dilihat kan beda kalau dulu sama sekarang. Kalau sekarang memang. Jadi si dubes harus melayani anggota DPR. Ya paling tidak begitu. Nanti kalau istri DPR ikut, istrinya dubes atau stafnya dubes harus nemenin juga belanja kemana-mana jalan. Udah Anda nggak cocok lah ya. Saya sering lihat begitu, ada nggak cocok nih. Iya. Nanti malah saya ribut sama teman-teman DPR sendiri kan. Iya. Gitu. Jadi saya nggak bersedia. Ya tapi yang paling prinsip sih bukan itu. Yang paling prinsip itu adalah saya merasa masih banyak yang bisa dibuat di Indonesia. Karena kata orang kan dubes itu buangan.
gitu kan. Oh. Nah, saya merasa bahwa saya masih Belum buangan. iya, masih banyak yang saya bisa lakukan di sini. Berjalan, Bang Surya 2009 mengatakan saya mau maju Golkar, ketua umum Golkar. Ya, diskusilah kita kan dengan beberapa teman sih, termasuk Jeffrey Giovanni, Victor Leskodat, apa kan. Tapi kan mereka ini waktu bertemu dengan Bang Surya itu terbatas. Karena Bang Surya itu disiplin. Dia jam 8, jam 9 udah keluar rumah tuh. Nah, kawan-kawan ini kan karena begadang tidurnya apa, ketemunya sore. Jadi kalau mau ketemu pagi sampai sore itu sama saya. Oke. Karena kita habis subuh nggak tidur lagi. Ya kan, nggak pernah begadang sampai subuh kan gitu. Jadi selalu kita berdua ngobrol. Nanti kalau udah selesai di Saripan Pasifik, baru ke kantor. Nggak ada Nasdem, nggak ada ormas waktu itu. Ya ke kantor dia lah, kantor media lah. Di situ kan, atau ke Metro. Kita ngobrol. Metro TV. Jadi berjalan, Bang Surya maju sebagai ketua umum Golkar. Iya kan? 2009 ya? 2010. 2010. Tapi kan perencanaannya kan 2009. Setiap hari kita ngobrol di situ. Sambil dia memimpin sebagai ketua Dewan Penasihat Golkar. Nah, awalnya kan Kongres Golkar ini akan dilaksanakan di Makassar. Gitu. Kongres untuk memilih ya? Iya, untuk mengganti Yusuf Kala. Oke. Nah, kan? Untuk mengganti Yusuf Kala maka dibikinlah di Makassar. Ya, Bang Surya waktu itu sudah pertimbangkan pasti dia menang mutlak kalau di Makassar. Satu, kampungnya JK. Kedua, kita tahu sendiri kekuatan dia di Sulawesi itu luar biasa. Oke. Kan? FKPPI-nya kuat di sana. Makanya ada Yasin Limpo, ada macam-macam orang itu di sana. Ya kan? Kuat. Nah, tiba-tiba nggak tahu pleno Golkar yang dipimpin oleh Yusuf Kala juga berubah jadi di Riau, Pekanbaru. Di Pekanbaru itu basisnya Abu Rizal kan? Gitu. Itu yang memutuskan bukan Yusuf Kala sendiri? Bukan pleno kan? Tapi kan dia ketua umum sebenarnya bisa pengaruhi, tapi dia netral aja barangkali ya. Akhirnya diputuskanlah di Pekanbaru. Berubah lagi kan situasinya? Gitu. Tapi waktu itu menurut saya Bang Surya itu luar biasa persiapannya gitu loh. Sampai kalau nggak salah dia sewa pesawat Lion berapa itu untuk semua mengirimkan orang. Ya, bukan orang ya, pengurus-pengurus yang dari Indonesia Timur itu base-nya di Sulawesi itu diangkut semua ke Sumatera, ke Pekanbaru misalnya. Dari Bali ada juga untuk NTB, NTT dan Bali misalnya. Menurut saya serius lah. Organisasinya mantap. Ya, mantap. Nah, gitu. Udah, masuklah kita muktamar kan. Ternyata kan Bang Surya kalah. Harusnya dia menang. Tapi harusnya dia menang. Saya bilang, Bang, jam 4 sore posisi suara Abang itu di atas. Gitu. Apalagi kalau Tommy Bang Zul datang lah ke sana ya. Bukan datang lagi, saya tidur satu kamar sama dia kok. Sama Surya? Iyalah. Karena dia mengambil presiden suite kan. Besar sekali. Ada dua kamar kosong tuh, satu ajudan dia, satu saya yang pakai. Gitu. Jadi kalau saya mendampingi, kalau dia terima ada tamu datang kita dampingi gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa dia terpilih sebenarnya. Seharusnya. Nah, saya nggak tahu ya, ini feeling saya ya, feeling kan, namanya feeling kan. Begitu pukul 4 sore diketahui mungkin Bang Surya ini akan terpilih, SBY kan takut sama Surya Paloh. Ya kan? Takut lah. Gitu. Akhirnya saya lihat jam 4 sore datanglah Luhut Panjaitan. Datang lagi Samsir Siregar, Kepala BIN. Datang lagi Jaksa Agung. Datang lagi Kapolri. Ada Panglima TNI, semua kumpul di sana. Ya kan? Gitu loh. Gerilya nih bagaimana supaya Surya Paloh nggak terpilih. Ya kan? Ya, Anda kan tahu sendiri. Kalau udah petinggi-petinggi ini yang bilang harus milih ke Ical, siapa yang berani lawan? Bergeserlah suara itu ke Ical.
Nah, kemudian dirasakan juga kalau sore itu juga dilaksanakan keputusan pemilihan, Bang Surya masih unggul. Si Fadel Muhammad yang mimpin sidang, Pak Fadel Muhammad mimpin sidang, maka dia skor sidang itu sampai nanti habis maghrib. Habis makan segala macam supaya ada konsolidasi lagi. Isoma dulu lah. Nah, disitulah Bang Surya sudah kita rasakan pasti kalah. Gitu. Begitu Anda lihat ditunda sampai sesudah Isya kali ya. Nah, ya udah. Udah selesai. Ini akan lobby semua jalan segala macam. Kalah dia. Kalau nggak salah 27 suara atau apa. Besar juga ya. Ya. Tadinya dia unggul. Oke. Nah, itulah saya kira ya memang ya Golkar seperti itu, nggak bisa disalahkan juga, ya kan? Kalah lah dia. Nah, kalah lah dia. Golkar kan memang begitu polanya, ya kan? Begitu. Mungkin partai lain juga begitu? Sekira nggak. Oke. Kayak kalau Golkar ini kan gini, ketua DPD provinsi, DPD tingkat 1, tingkat 2, ya kan DPD 2-nya, itu kan banyak birokrasi, ya kan banyak birokrat. Kalau partai lain kan memang orang politik, susah kan diintervensi. Bisa, tapi agak sulit. Kalau ini gampang aja. Ya melalui orang-orang tadi. Ya. Nggak, orang itu nggak usah kerja, cuma datang aja, lihat-lihat, udah selesai itu. Ya nggak? Oke. Itulah, akhirnya Surya Paloh tidak terpilih menjadi Ketua Umum Golkar, lalu dia membuat Ormas Nasdem. Ormas ya? Ormas Nasdem. Bukan partai ya? Ya, Ormas namanya Ormas Nasional Demokrat. Nggak ada Nasdem waktu itu. Dan tidak disingkat. Ormas Nasional Demokrat. Itu ada Anda, ada siapa lagi waktu itu? Jeffrey Giovanni, Victor Laiskodat, Ferry Mursi dan Baldan. Ya. Itulah ya, aktivis-aktivisnya. Kalau Anies Baswedan itu hanya sekedar... Anies itu hanya deklarator, membacakan deklarasi. Iya. Ya kan? Ya Anies kan memang suka gitu dia, ya kan? Kayak gitu-gitu dia jago. Jago lah, pidato apa gitu kan, bumbu-bumbu dikit, ya kan? Ya. Tapi kan dia baca itu apa yang sudah diputuskan. Ormas ini berjalan, ya luar biasa menurut saya belum pernah lihat ada organisasi deklarasinya sehebat ini. Ya, saya ingat. Kolosal. Memang Bang Surya kalau soal gitu-gitu dia perfect. Dia mau yang sempurna. Itu kita harus akui Surya Paloh itu kalau membuat sesuatu ya betul-betul serius dan perfect benar itu. Kalau dia itu, kalau salah sedikit aja dia mendengar suara sound system nggak enak aja dia panggil, kau ganti itu. Itu Surya Paloh itu saya tahu taste-nya dia ya dalam hal-hal seperti itu. Nah jadi udah berdiri ormas. Dan terus terang orang ini kan selalu mengatakan ini pasti jadi partai. Tidak. Surya Paloh tidak mau ormas itu jadi partai. Dia nggak mau. Udahlah kita di ormas saja. Saya tetap di Golkar, kawan-kawan tetap di partainya masing-masing. Ya kan? Kita di ormas saja. Termasuk waktu itu Sultan Hamengkubuwono kan? Ya. Ikut. Siswono semuanya ikut di ormas itu. Ya kan? Banyak yang ikut tokoh-tokoh partai kan? Lama-kelamaan ini interaksi Bang Surya ini dengan tokoh Muhammadiyah, tokoh NU, tokoh-tokoh pengamat segala macam menyatakan kepada dia, Bang kalau bikin ormas ngapain? Terlalu banyak udah ormas ini. Dan ormas itu tidak mempunyai akses dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di parlemen itu kan oleh partai politik. Kita aja Muhammadiyah ini NU nggak pernah bisa berhasil itu memasukkan apa keinginan kita supaya diputuskan di sana, malah sering ditolak. Abang bikin ormas lagi. Mau ngapain Bang? Mulai di situ terpikir, diskusi berkembang. Kalau gitu kita perlu membuat partai politik. Gitu. Lahirlah semangat untuk mendirikan partai politik. Nah itulah. Saya, kawan-kawan semuanya kan Jeffrey Giovanni, Sugeng Suparwoto, apa semuanya itu menjadi pendiri dari Partai Nasdem. Partai Nasdem, gitu. Sampai. Sorry, sementara itu Anda Adil masih jalan atau sudah? Nggak ada lagi kan, 2008 nggak jalan. Okay. Karena krisis mortgage di Amerika, majalah tutup. Oke. Gitu, ya.
Jadi ini Nasdem berdiri sebagai partai 2014 ya? 2013 ya. 2013 sebagai partai. Untuk menyambut pemilunya 2014. 2014. Anda sebagai apa di situ? Saya salah satu ketua. Salah satu ketua. Dan maju sebagai caleg lagi. Maju caleg di Aceh, menang. Di Aceh menang lagi. Nah, jadi kalau kita lihat di situ bahwa persoalan sampai saya aktif di Nasdem sampai saya keluar kan gitu. Sorry, sebelum itu, Bang, waktu itu kan Nasdem ada beberapa cerita nih, antara lain tentang berantemnya Bang Surya dengan misalnya Haritanu. Abang ikut di situ dalam proses itu. Saya yang minta dia keluar. Siapa? Haritanu. Iya. Kenapa? Dia bukannya aset. Kalau saya ulang lagi cerita, walaupun saya sudah cerita mungkin di Total Politik ya. Gak apa-apa, di sini aja Bang. Oh, di sini saya cerita lebih detail lagi ya. Iya. Karena kan kalau di Total Politik kita baru ngomong sedikit udah dipotong lagi. Kan karena memang mereka entertain anak muda lah. Anak muda kan biasa. Bosan juga dengar cerita begini kan. Kalau Bung Ade kan memang dosen. Jadi perlu memang dengar ini secara detail kan gitu. Supaya orang ngerti kenapa sampai terjadi itu. Nah, menjelang Kongres, pagi-pagi Bang Surya tuh telepon. Ini menjelang Kongres yang kapan nih? Yang pertama. Yang sebelum. Kan kita kan ini kepengurusan kan sementara semua. Ya kan? Kita menginginkan Surya Paloh yang menjadi ketua umum kan. Supaya partai ini betul-betul besar, betul-betul bisa masuk parlemen gitu loh. Jadi satu hari pagi-pagi tuh Bang Surya telepon saya jam 7 pagi. Di mana, Van? Saya bilang saya di rumah. Kau jam 9 ketemu abang di Sudirman, di restoran Thailand. Saya bilang di mana restoran Thailand yang bisa buka jam 9 pagi? Setahu saya kan jam 11 paling enggak ya. Ada tuh depan Hotel Mandarin. Nah, sampai sekarang masih ada restorannya itu. Masuklah kita berdua di situ. Ini kan yang cleaning service masih kerja. Kursi masih di atas meja semua kan. Mereka lagi bersih-bersihin. Masuk, mereka kaget nih yang kerja. Saya turunin 2 kursi. Beginilah posisinya. Bang Surya di situ, saya di sini. Kira-kira 15 menit Bang Surya tuh nggak ngomong. Saya juga nggak ngomong, nggak enak kan orang dia begini. Tuh. Bang Surya ini kan kalau orang Medan bilang kalau ada suntuk-suntuknya itu, tahu suntuk ya? Nah, suntuk dia begini terus. Tapi 15 menit lama lah itu. Lama. Saya juga setia menunggu itu. Nggak lama saya tanya, abang ini kenapa sakit? Oh enggak ada masalah, sehat bang. Tapi nggak lama dia suruh ajudannya, tolong ambil obat bapak di mobil. Dah, dia minum obat, dia cerita, gini Van, abang ini mau pindah ke Amerika. Abang mau jual Metro $2,5 miliar US, sudah ada yang mau. Waktu itu memang tinggi ya. Itu kan belum ada, ini media sosial kan belum ada. Oh gitu. Terus partai ini kita serahkan aja sama Haritanu. Ya kan. Dan kita nggak mungkin menang lawan dia di Kongres. Memang Haritanu waktu itu sudah menguasai 18 DPW. Dari 34 kan. Masih 34 waktu itu. Oh gitu. Saya marah. Saya pukul meja. Abang nggak bisa begitu, saya bilang. Kalau dari dulu saya nggak usah. Saya lagi mau bangun bisnis kopi di Aceh. Udah baru mulai. Udah cari buyer segala macam. Abang suruh saya ke Jakarta. Ya kan? Sekarang udah kita begini, abang mau mundur. Nggak bisa bang. Jadi apa yang kita harus lakukan? Gampang saya bilang. Abang putuskan aja saya existing ketua umum. Bagaimana caranya? Dia bilang, udahlah. Abang mau bikin surat pakai tangan boleh. Yang penting kalau abang ngomong kan semua orang dengar. Kumpullah waktu beberapa orang ketua DPP kan. Bang Surya langsung ngomong. Dengar aja pengarahan Zulfan. Ya kan? Nah, jadi saya bilang 2 hari lagi bikin pleno lengkap, undang Haritanu suruh presentasi. Yang selama ini dia presentasi soal, dia kan diberikan oleh Bang Surya tanggung jawab untuk Bapilu, ya kan, tanggung jawab dia tuh. Nah, suruh dia presentasi.
Udah. Kan nggak ada yang tahu ini. Ya. Ya kan, yang tahu cerita ini cuma saya sama Surya Paloh. Yang lain nggak ada yang tahu. Apa ini pleno untuk apa, nggak ada yang tahu. Ya kan? Nah, kemudian undang pleno. Mereka semuanya masih ngomong normal kan? Gitu. Bang Surya juga udah baca, banyak kawan-kawan itu juga kakinya sebelah ke sana, sebelah ke sini gitu. Gitu. Mungkin dia lihat tidak banyak orang seperti saya. Ada beberapa orang mungkin kakinya tetap ke Surya Paloh. Tapi banyak juga yang udah main dua kaki kan gitu. Ya karena wajar aja main dua kaki. Kan ada dua matahari nih. Ya. Ya kan? Kalau bagi itu memang Haritanu naik terus popularitas atau daya tariknya di dalam Nasdem. Iya. Gitu loh. Karena kan orang harapannya besar. Dia nggak tahu padahal uangnya si Surya Paloh lebih besar dari Haritanu. Tapi kan yang expose itu kan Haritanu kan. Di mana-mana kan wah ada foto dia kan di TV segala macam. TV kan? Dia ada 3, 4. Iya. Kadang-kadang orang lupa menghormati Surya Paloh, menghormati Haritanu lebih ini. Udah terbaca itu, makanya Surya Paloh ngomong begitu sama saya. Nah, bikin pleno. Suruh Haritanu presentasi. Ya kan, presentasi bla 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 dari A sampai Z soal pemilu inilah itu semuanya. Saya udah diam aja, saya nggak mau dengar lagi itu. Tapi yang lain nggak ngerti kan respon ini. Loh, Bang Surya tanya, ya kan, dalam hati dia nih, dia udah lihat saya aja kok saya nggak ngomong. Ini kan inisiatif kau nggak ngomong dalam hati dia. Saya udah baca itu. Memang saya nggak mau langsung ngomong biarnya 3-4 orang dulu lah. Irma Suryani, si Sugeng yang nggak paham nih. Ini semua tidak pernah dihubungi oleh Bang Surya untuk mengatakan bahwa kita ini akan melakukan ini, nggak ada. Ada, cuman saya berdua ini. Jadi betul. Bang Surya itu udah ragu, ini ngomong begini bocor sana sini. Oh, oke. Daripada ketahuan duluan ya. Adalah orang-orang yang setia betul sama Bang Surya seperti Sugeng Saryadi, Sugeng Suparwoto itu kan orang-orang setia. Pada Bang Surya kan. Nah, teman waktu itu dia kan posisinya masih pegawai Metro kan. Ya, jadi Pak Haritanu ngomong, selesai dia ngomong. Pembicara keempat saya jelaskan apa yang kamu sampaikan itu tuh bohong semua. Bohong semua saya bilang. Itu kan kamu cerita begini. Saya sudah cek, orang merasa sudah triliunan uang kamu masuk di sini. Saya cek cuma 70 miliar kok ke bagian keuangan yang keluar. Jangan dong iklan kamu di RCTI, di MNC, di ini itu dimasukkan ke dalam anggaran. Pengeluaran itu kan nggak ada pun gambar Surya Paloh di situ. Kamu sendiri pakai peci ngomong sana sini nggak ada kan saya bilang. Ya, kok pasang billboard seluruh Indonesia kamu sendiri? Apa maksud kamu? Ya kan, bohong semua itu saya bilang. Iya. Tujuan kamu hanya ingin bagaimana kamu bisa men-take over ini sebagai ketua umum Nasdem. Itu aja saya bilang. Ya. Dan kau ingat, selama ada saya di sini, jangan pernah mimpi kau jadi ketua umum Nasdem. Demi Allah saya bilang begitu di pleno itu. Iya. Gak bakal pernah kau jadi ketua umum selama ada saya di sini, saya bilang. Ya, terus lanjutkan kata Bang Surya. Haritanu nggak melanjutkan, langsung ditutup sidang. Ya kan? Nah orang ini kan nggak tahu suasana nih apa sebenarnya. Haritanu dengan timnya semua udah pulang balik ke MNC. Masih ada tinggal 1-2 orang memang. Bang Surya itu meluk-meluk saya. Memang Bang Sulfan mantap, kata gini-gini. Dia merasa menang lagi kan? Sampailah laporan ke sana. Ke sana tuh kemana? Ke Haritanu dong. Oh iya. Yang orang yang ini nggak sampein. Ini ternyata orang ini berdua main katanya. Ya kan? Disitulah dia hari malamnya ketemu Bang Surya, ngomong lagi. Udah Pak, kita nggak usah kongres. Ya kan? Nggak usah kongres. Yang kita aja ngatur 2 partai ini. 2 partai artinya? Kita berdua saja yang ngatur partai ini. Kan yang punya uang kita. Kata Hari. Artinya Bang Surya marah.
saya bikin partai ini nggak main-main. Punya visi misi yang jelas, bukan kau main-main sekedar main-main. Gitu kan? Gitu Bang Surya marah begitu, dia besoknya bikin surat pengunduran diri. Oke. Gitu. Tapi nggak ada yang fisik ya? Nggak ada lah. Itu kan rumornya adalah. Nggak ada fisik, nggak ada. Cuman kau nih cuman dipegang aja sini, kamu nih. Gitu. Nggak ada lah fisiknya. Cuman dipegang sih. Iya. Biasa kalau kawan, kamu ini kita mau bangun demokrasi gini-gini. Ya kan? Jadi Bang, saya bisa simpulkan sebetulnya menyelamatkan Nasdem tuh Bang Zul. Ya itu kalau faktanya begitu. Tapi Faktanya kan begitu. ceritanya kan lain lagi. Kalau Surya Paloh atau siapa mau bantah, hadapi nama saya. Ya, nggak ada yang bantah juga Bang. Iya. Cuman saya mau yang ingin saya katakan begini, itu 2014 ya. Ya. Terus Bang Zul menjadi anggota DPR lagi. Sebelumnya kan belum. Kan? Nggak, dulu kan udah tahun 1999. Ya. Jadi kembali menjadi anggota DPR. Pemilu 2014. 2014 sampai 2019. Dari Partai Nasdem. Dari Partai Nasdem. Nah, 2019 berjalan baik nih, 5 tahun aman. 2014. Ya, 2014 sampai 2019 berjalan baik, aman. Ya tapi kan banyak hal-hal yang saya bukan bertentangan dengan ketua umum ya, tapi saya berdebat. Banyak hal misalnya yang di DPR saya nggak setuju karena praksi tidak kadang-kadang praksi tidak kurang greget gitu ya. Biasa kan ketua umum, ya kan? Nah, Boleh dikasih contoh nggak? misalnya gini, waktu itu mau membentuk holding migas, contoh nih, holding migas. Pak Jokowi sudah minta kepada Menteri BUMN supaya ada holding migas. Saya kan menolak di DPR, di Komisi 6 itu. Karena ini kan domainnya Komisi 6 ya. Partner kerjanya BUMN. Saya tolak. Itu semua tahu tuh saya tolak. Anggota Komisi 6. Abang anggap itu bukan sebuah pilihan yang Ya, visible atau karena apa? logikanya kan begini. Mengapain kita merger? Nggak, ini cuma 2 perusahaan loh. Kalau banyak tuh nggak apa-apa. Oke. Itu ini migas sudah untung, kecuali kalau migasnya rugi. Pertamina nggak jelas ini kadang-kadang bagaimana keuangannya kan, migasnya jelas untung gitu. Ya. Ngapain di merge? Ngapain di merger? Alasan saya begitu. Ini untuk kepentingan siapa? Ya kan? Untuk kepentingan siapa? Saya bilang. Ini pasti ada kepentingan asing nih. Mau main-main di sini, saya bilang gitu. Tapi kan nggak mengaku Pertamina dan Migas. migas dan gasnya, PN gasnya kan tidak mengaku. Gitu loh. Tiba-tiba saya ditelepon Bang Surya. Nah mungkin saya nggak tahu apakah Bang Surya ditelepon Pak Jokowi ataupun ditelepon Menteri BUMN untuk menjelaskan bahwa saya menolak. Bahasanya Nasdem kan. Bang Surya telepon. Gimana Pan? DPR? Yang mana Bang? Itu soal Pertamina. Begini Bang, saya bilang. Pertama aturannya mesti jelas dulu. Jangan kita keinginan menteri bikin holding, ngomong sama presiden, presiden setuju, terus kita main DPR ketok palu setuju aja. Lama-lama anggota DPR ini masuk penjara, saya bilang. Kalau ketok palu. kan main setuju aja. Ya. Saya nggak mau. Nanti setelah nggak DPR lagi, kenapa kau setuju dulu? Ya kan? Ini Menteri BUMN-nya siapa ya? Rini. Rini. Apalagi dalam pembentukan ini ada main-main uang kan bisa kena kita. Ya. Tanda tangan dianggap terima uang kan gitu, misalnya kan. Ya. Gitu. Saya nggak mau, saya bilang. Ya jadi gimana ini? Bang, ini sederhana, saya bilang. Bang ini masih restorasi nggak? Ya masih dong, kalau restorasi kita tolak dulu ini, saya bilang. Sampai presiden membenahi persoalan aturan-aturannya bagaimana membentuk yang namanya holding company. Saya bilang dulu. Oh gitu, ya setuju aku sama kau, dia bilang. Ya udah ditundalah itu berapa 3 bulan apa 4 bulan, baru kemudian disetujui untuk membentuk holding. Itu aja.
Salah satu gitu loh. Jadi Bang Surya ini, Jadi itu akhirnya disetujui dan ketika disetujui Bang Zul sudah mengatakan oke kalau gitu. ya udah apa lagi kan? Iya. Udah kita kan harus. Jadi bukan sekedar pokoknya ngotot menolak. Bukan dong. Sampai kapan Kalau sudah semua aturannya jelas kan kita setuju, Oke. kan gitu. Tapi kan saya bilang begini sama Dirut Pertamina dan Dirut Pengas. Saya membaca ada tangan asing di dalam pembentukan holding ini. Dia bilang enggak. Saya bilang jangan enggak. Kalau saya bisa buktikan, saya padahal enggak ada buktinya. Enggak ada. Cuman saya Curiga merasa lah, gitu. ya. Kalau saya bisa buktikan gimana? Nah akhirnya mereka ngaku. Ada. Jadi dia bilang ini memang ada JP Morgan. Tapi JP Morgan di sini nggak punya saham langsung, dia kolateral. Saham 2%, 3%, 4% dikumpulin semua oleh JP Morgan. Ya, tapi kan besar juga. Iya. Itu saya bilang. Saya tidak mengatakan bahwa ini direkayasa oleh JP Morgan, ya. Tetapi tangan-tangan ini kan ada banyak kepentingan yang bermain untuk holding ini. Kejauhan nih. Iya, kau nggak ingatin, ya kan? Aman. Nah, jadi gitu, Bung Ade. Contoh-contohnya seperti itu. Nah, ini menimbulkan apa? Ketidaknyamanan, ketegangan atau apa? Saya nggak pernah merasa tidak nyaman, karena saya punya prinsip. Kalau misalnya partai nggak setuju dengan prinsip-prinsip kita, ya kita di PAW bisa, dikeluarin bisa, silakan aja. Tapi kan sorry Bang, Abang tuh cuma satu dari sebuah komisi yang Iya, yang lain setuju semua. Jadi sebetulnya kalaupun Bang Zul ngotot nggak setuju, tapi yang lain setuju sebetulnya juga nggak ada masalah kan? Tapi kan itu di satu komisi, Mas. Oke. Kan DPR ini kan berapa komisi, banyak sekali masalahnya. Dan saya kan bilang bahwa saya mintakan diskor dulu. Diskorsing sidang itulah yang paling bahaya. Yang kayak tadi ya, Isoma. Mulai saya dilobi Iya. oleh partner-partner kerja ini kan, ginilah begitulah, macam-macam lah lobinya. Iya. Ya kan? Itu. Saya bilang, yang kau sebutkan itu nggak pernah saya kerjakan. Apa itu? Misalnya kita main golf di Irlandia, di sana. Saya udah lama nggak main golf kok, bertahun-tahun saya bilang. Maksudnya apa? Anda ditawari untuk main golf di Irlandia? Ya bersama-sama bikin satu flight dengan mereka gitu. Sebagaimana yang biasa Satu terjadi. komisi? Bukan satu komisi. Oh, dengan para Pertamina, dengan PN Gas kan gitu. Saya bilang, sorry ya, saya itu tidak pernah main golf ke luar negeri. Dalam negeri aja saya udah lama tinggalkan. Karena nggak ada waktu gitu loh. Nah, jadi apa ya? Di DPR itu kan sebenarnya begini. Yang namanya uang yang mengalir dari manapun itu banyak. Banyak kepentingan. Iya. Apalagi kita bicara misalnya komisi, di situ ada BUMN, ada perdagangan, ada industri, ada macam-macam kan, ada BKPM. Peluang-peluang itu kan banyak untuk orang bermain gitu kan. Terserah, tergantung mau atau tidak aja, mau atau tidak aja. Nah kita kan selalu lakukan seleksi ya, seleksi yang tidak melanggar itu yang mana, ya kan? Misalnya kita diundang ini RDP dengan satu departemen, kita rapat 2 hari, 3 hari mereka, terus itu ada anggarannya kan, dari katakanlah Litbang Kementerian itu, ya kita terima itu nggak ada masalah, karena memang itu kerja. Oh iya. Nah, tapi kalau nggak ada kerja, nggak ada apa, kita terimanya apa ini? Dan itu terjadi. Nah, misalnya kita kunjungan daerah. Kan sebenarnya DPR sudah siapkan anggaran untuk kita. Nah, tapi kan kadang-kadang kepala daerah ada yang membantu niat baik, ya kan? Nah, itu tinggal kita. Ini jelas kan? Gratifikasi kan? Mau ambil boleh, mau nggak ambil boleh. Terserah kesadaran masing-masing aja. Gitu loh. Kadang-kadang memang gratifikasi ini kan tipis-tipis gitu loh. Ini iya atau tidak. Nah, orang-orang yang tidak memahami kan, ini bukan gratifikasi kan, orang niat baik, kita datang ke daerahnya, kita diskusi sama mereka, kita kunjungan kerja segala macam, mereka bantu. Tapi kan sisi KPK melihatnya kan gratifikasi, gitu loh.
Abang itu akhirnya kan selesai 2019 ya, Ya, dan tidak ikut lagi dalam tidak ikut. pileg berikutnya. Itu antara lain karena ini. Oh enggak, memang saya ikut, cuman kan saya waktu itu tidak terpilih di 2019. Oke. Sebenarnya secara person itu kita terpilih, ya. Tetapi kan berat sekali karena Nasdem waktu itu kan mendukung Ahok. Orang Aceh ini menganggap ini Nasdem, PDIP, partai penista agama. Oke. Karena mendukung Ahok sebagai cagup 2017. Iya, 2017. Sistemnya kan begitu. Iya. Nah sehingga saya datangilah, saya nggak tahu nih benar orang KPU atau ini broker aja ini atau orang cari duit ya kan, ngomong sama saya, dia bilang, "Bang, 2019 nih, abang tuh suaranya udah tinggi, ya kan? Cuman harus kita jaga. Jaganya gimana? Ya jaganya jangan sampai orang mencurangi sehingga abang kalah. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya siapkan aja uang 3 sampai 5 miliar untuk menjaga ini." Ya Ini kan? Setelah pemilihan setelah pemilihan. kan penghitungan. Lagi penghitungan ya. Ya, saya bilang begini, saya ini 1 rupiah pun nggak bakal mau main-main begini. Apa bangganya saya? Sok-sokan saya vokal di DPR tapi jadi anggota DPR tuh bayar, nyogok. Nggak ada itu saya bilang. Top. Bertentangan dong dengan moral saya. Iya. Iya kan? Iya, Satu itu. Kalau ternyata saya yang kalah, suara saya dinaikkan, ada pemenang yang lain, kemudian gara-gara saya dia nggak jadi, 5 tahun saya makan uang haram. Harusnya gaji DPR itu untuk dia, ini untuk saya. Ya. Itu yang membuat kita nggak bisa tidur. Ya. Iya kan? Kita ini mau enak makan atau enak tidur? Kebanyakan orang kan milih enak makan. Tidur nggak bisa. Iya. Kalau kita kan kalau enak tidur makan pasti enak. Betul nggak Bung Ade? Enggak, atau mereka bisa enak makan dan tidak terganggu dengan cerita-cerita itu sehingga dia tetap enak tidur. Ya memang begitu. Karena kan begini. Satu perbuatan. Itu kan satu perbuatan. Pertama dari kecil. Kecil-kecil menjadi kebiasaan. Ya. Berkembang menjadi karakter. Kalau sudah menjadi karakter tidak pernah lagi merasa salah. Ya. Ini bukan hanya dalam persoalan DPR saja. Persoalan kezaliman di dunia ini juga Betul. gara-gara yang kecil kebiasaan-kebiasaan menjadi Karakter. Sehingga dia melakukan penindasan, macam-macam dilakukan. Jadi abang menolak si KPU tadi itu. Saya tolak, nggak mau. Saya nggak bilang KPU ya. Orang ini mengaku dari KPU, iya. minta KPU minta begini gitu loh. Saya bilang nggak ada itu. Saya nggak menuduh KPU. Apakah orang ini benar dari KPU? Apakah orang ini memang sekedar bohongin kita cari duit? Kita nggak tahu kan. Ya. Pokoknya saya tolak aja, gitu. Apapun. Tapi yang jelas akhirnya abang tidak terpilih lah ya. Tidak terpilih. Tapi abang tetap di Nasdem. Tetap dong. Yang ketika ada kasus Lais Kodat itu, abang masih jadi anggota DPR atau? Masih, saya itu anggota DPR kan. Itu kan sebelum 2019. Nah, itu kan juga salah satu kisah yang menunjukkan betapa berkomitmennya Bang Zul terhadap Nasdem. Iya, kan waktu itu setelah Victor Lais Kodat mengeluarkan pernyataan dianggap menyerang Islam lah. Beliau sebagai apa waktu itu ya? Ketua fraksi. Ketua fraksi. Ketua fraksi, dia sebenarnya lagi kunjungan kerja ke daerah gitu loh. Dia ngomong apa? Saya lupa. Ya dia bilang pokoknya intinya beginilah, itu menghadapi kelompok-kelompok radikal ekstrim apakah namanya ISIS, Taliban, kita harus sikat lah gitulah kira-kira begitu. Nah dia nyebut juga ada partai-partai yang agak cenderung ke sana, antaranya PKS, waktu itu kan oposisi. Dia nyebut. Ya dia sebut. SBY dan PKS, Demokrat dan Gerindra. Oke. Gitu loh. Dia sebut. Ya sebut dong. Oke. Nah, orang-orang partai ini kan marah. Nah kemudian kelompok-kelompok yang disebut radikal segala macam yang merasa juga marah. Gitu loh. Bang Surya udah kalut nih. Kalut sampai dia bilang, ini Victor ini kita lagi mau bangun bagaimana komunikasi yang baik dengan kelompok Islam, malah dia keluarkan pernyataan ini. Marah-marah Bang Surya. Bagaimana ini?
Dia mintalah Profesor Bahtiar Ali untuk Ya, mengklarifikasi. sama-sama Aceh ini ya. Ya, Bahtiar Ali nggak mau. Karena kata Bahtiar Ali, saya mau mengklarifikasi ini, tapi Nasdem harus minta maaf. Nasdemnya Harus minta maaf gitu kepada publik. Saya belum datang. Begitu saya datang, Bang Surya langsung teriak, ini nih Habib Zulfan katanya. Ya kan? Saya kadang-kadang dia panggil Habib. Ini Habib Zulfan datang. Habib dari mana pula kita? Ya kan? Lantas Ada apa Bang? Saya bilang, ini kau udah dengar cerita gini. Iya, saya baca sepintas di medsos, tapi kan potong-potongan. Begini. Oke. Saya bilang, saya mau dengar dari A sampai Z pidatonya Victor Leskodat. Supaya kita bisa jelas apa yang harus kita jelaskan ke media. Ini kan media udah ratusan di Nasdem ini. Seluruh TV, seluruh apa asing, semuanya udah kumpul nih. Nasdem itu udah masuk neraka aja pokoknya gitu kan. Dalam pikiran Bang Surya nih, bahaya benar nih. Dia sudah telepon Ma'ruf Amin sebagai ketua umum MUI waktu itu. Pak Ma'ruf Amin juga nggak bisa memberikan solusi. Pas datang saya dengar kira-kira 15 menit apa yang disampaikan oleh Victor Leskodat. Saya bilang gampang nih Bang. Udah, kita konferensi pers. Kau Joni Plate sekjen jangan ngomong karena kau bukan Islam. Nanti jadi serang orang. Kau Victor juga jangan ngomong kamu. Semua jangan ngomong. Termasuk ketua umum jangan ngomong, saya bilang. Bang Surya langsung bilang, siap, kita setuju semua. Biar kasus ini hanya Zulfan yang ngomong. Udah konferensi pers. Saya yang mimpin, saya yang ngomong. Ya saya jelaskan lah, kita tukang khotbah dulu kan. Saya baca salawat, baca syahadat, baca segala macam. Kemudian saya jelaskan intinya gini. Dari hasil pendengaran saya, tidak ada persoalan apa yang disampaikan oleh Victor Leskodat. Ya, saya singkat aja saya bilang, itu aja. Nggak usah kita panjang-panjang lebar bahas lagi. Kalian sudah dengar semua isinya apa. Jadi menurut saya, apa yang disampaikan Victor Leskodat nggak ada masalah. Ya, saya pun yang Muslim. Jangankan Victor yang non Muslim, saya pun yang Muslim saya bilang. Kalau apa yang disampaikan Victor itu menjadi kenyataan menyerang kita, saya paling depan menghadapi mereka. Ya. Gak perlu seorang Kristen, saya yang Muslim pun menghadapi mereka. Saya bilang begitu. Ya. Ya, udah, ya gitu aja. Terus wartawan kan bilang, Pak nggak minta maaf. Minta maaf ke siapa? Ke masyarakat. Tolong kalian tunjukkan. Saya mau minta maaf. Tolong tunjukkan salahnya di mana. Masa saya minta maaf, saya nggak tahu salah saya apa. Mungkin kalau kalian bisa menunjukkan salahnya di mana isi pidatonya Victor Leskodat itu, saya minta maaf. Ya. Tapi kan terbukti sampai akhir nggak ada yang bisa tunjukkan di mana harus minta maafnya. Ya kan? Ya. Selesai di situ. Malamnya TV One mengundang saya dengan PKS, dengan Demokrat dan Gerindra. Yang datang hanya satu, Ferry Yulianto dari Gerindra. PKS nggak datang? Nggak datang. Gerindra. Terus ya baru 5 menit ngobrol, tahu-tahu di-cut oleh TV One. Karena mungkin targetnya mau ngadu kan. Wah biar keras, ternyata kan Ferry, waduh aku kalau tahu sama abang aku nggak ada. Kayak gitu. Apain aku ribut sama Bang Zulfan ini gini-gini. Akhirnya biasa kan kalau TV kan ada telepon dari atas kan. Udah cut aja. Cut. Nggak, target nggak tercapai nih. Di-cut 5 menit. Tapi nggak live ya? Nggak tahu live kayaknya. Live di-cut ya? Iya. Dahsyat. Nah itu jadinya selesai kan? Selesai. Nggak ada. Ketua MUI telepon Bang Surya, udah mantap itu Pak Zulfan itu. Itu kan? Oke. Surya juga happy. Si Bang Yan nih, Yan Darmadi bilang sama saya, nelpon saya Bang Yan. Pak Zulfan, Bang, wah, ketua umum guling-guling di lantai ini. Habis dengar penjelasan Bang Zulfan gini. Iyalah tenang aja saya bilang. Ini kan soal kecil gini-gini ya. Nah Bang Zul, jadi Bang Zul tuh sudah melewati cerita-cerita ini. Cerita-cerita yang sebetulnya harusnya membuat orang memang melihat Bang Zul ini sebagai the real Nasdem. Tapi akhirnya, dan ini yang mengejutkan banyak orang, Bang Zul itu dipecat oleh Nasdem.
Ya. Dan gara-garanya soal Anies Baswedan. Antitesis. Antitesis. Tolong ceritain. Ya sebenarnya begini Mas. Pernyataan antitesis itu kan pernyataan biasa aja. Nanti dulu, ceritain dulu antitesis itu siapa yang ngomong. Saya dong. Iya, makanya diceritakan. Ya, jadi antitesis itu adalah, ini kan saya mau diundang sama Total Politik dan Detik. Ya. Ya kan, pada malam itu. Saya di Medan, di pesawat nih. Saya merenung. Gue bingung mau ngomong apa nih nanti ya. Sorry, supaya penonton nggak bingung, itu kan terjadinya dalam konteks ketika itu Pak Surya, Nasdem, akan atau sudah meminang Anies Baswedan, gitu kan? Sudah mendeklarasikan Sudah Anies. mendeklarasikan Anies. Waktu itu Bang Zul nggak ikut ya? Pada saat pendeklarasian. Ikut saya. Oh ikut. Ikut ada saya. Kan hadir gini, dia di situ. Iya. rencananya kan itu deklarasi Anies bulan November. Karena bersamaan dengan ulang tahun Nasdem. 11 November. Yeah. Tapi kan saya nggak tahu kenapa dipercepat. Bang Surya tanggal 1 ke Singapura. 1 apa nih November? 1 Oktober. 1 Oktober. Tanggal 2 mendadak balik. Langsung sore itu kita diundang semua. Karena besok ada deklarasi Anies Baswedan sebagai capresnya Nasdem. Oke. Nah, kita datang semua. Oke. Ya kan? Bang Zul ketika itu belum menyatakan nggak setuju. Saya nggak pernah mengatakan nggak setuju. Oke. Nggak pernah. Cuman kan begini, sebelum mendeklarasikan itu Bang Surya ngomong ke saya berdua. Ya. Zulfan, saya 2 hari lalu ketemu Pak Jokowi. Oh, bicara apa Bang? Saya bilang. Ya, saya bawa 2 nama. Capresnya Ganjar, cawapresnya Anies. Kata Bang Surya. Tapi Ganjar nggak ada masalah buat Pak Jokowi. Begitu Anies dia nggak setuju. Kata Pak Jokowi ke Bang Surya. Saya bilang sama Bang Surya, terus abang kalau udah Pak Jokowi nggak setuju gimana? Ya kita jalan aja katanya. Malah kita jadiin Anies ini calon presiden kita. Begitu, tokoh muda, Muslim, nasionalis, ya kan, intelektual, macam-macam lah dia puji-puji kan. Saya diam aja. Nah, saya bilang, abang nanti hubungan dengan Pak Jokowi gimana? Ya udahlah, dia bilang. Kita harus sekali perlu bersikap, kata dia gitu kan. Oke. Bang Surya. Nah, itu berjalan. Itulah berjalan lah. Menunggu tanggal berapa? Tanggal 3 Oktober. 3 Nggak di Harusnya kan 11. Saya nggak tahu tiba-tiba kenapa dia ngambil keputusan tanggal 3 Oktober mendadak. Iya. Nah, ini kan macam-macam yang masuk nih. Iya. Biasa kan? Iya. Ini kan ya kalau politik ini kalau nggak hati-hati kita kan intrik, provokasi. Tapi kan. betul ya, menjadi partai pertama yang mendeklarasikan. Oh iya dong. Anies, betul ya. Iya dong. Lebih cepat dari PKS. Oh PKS belakangan, Iya, Mas. makanya. PKS belakangan, Demokrat belakangan gitu nggak ada. Jadi diajukan tanggal 3 itu. Tanggal 3. Nah, kemudian kan saya ke Medan karena adik saya meninggal. Saya ke Medan. Ada telepon dari Total Politik. Bang, nanti malam ya. Ya kan saya udah biasa hadir kan. Oke, saya datang lah gitu. Di pesawat ini kan saya mikir, Iya. apa yang harus saya sampaikan ini nanti malam ini. Ya kan? Saya nggak konsentrasi. Mereka selalu mau saya keluarkan statement gitu. Iya. Nah, ini aja statement saya. Kan sebelumnya saya bilang SBY the golden boy of America. Iya. Anies Baswedan the second golden boy of America kan gitu. Atau rame itu kan, viral di mana-mana kan gitu. Nah, ini saya keluarkan lagi, Anies itu antitesis Jokowi. Ya karena pertama secara sederhana orang awam aja, Jokowi keberlanjutan, Iya. ya kan, Anies perubahan. Kan ini kan pasti antithesis dengan antitesis. Jelas lah ya. Jelas lah. Nah, nanti kita tunggu sintesisnya siapa. Gitu loh. Apakah Prabowo itu sintesis atau siapalah calon-calon lain kan gitu. Tapi kalimatnya Bang Zul nggak sampai ke yang sintesisnya siapa, nggak disebut kan? Sebut. Oh sebut. Sebut juga. Jadi setelah mengatakan ini antitesis, Saya kita sebut tunggu juga. sintesisnya. Iya. Dan Anda menyebut nama Prabowo. Ya. Oke. Prabowo atau bisa siapa nanti kita lihat kan yang terpilih. Sintesisnya kan gitu. Nah kemudian udah selesai sampai situ rame kan. Wah ini antitesis segala macam. Di Nasdem juga rame. Rupanya Johnny Plate besoknya ketemu dengan Pak Jokowi.
dalam posisi Kominfo sedang diperiksa Jaksa Agung. Ini Ya kan? sebelum dia kena ini ya. Sebelumnya kan, Ya. tapi posisinya kan sudah diperiksa-periksa nih sama Jaksa Agung, Kejaksaan Agung Ya. bukan Jaksa Agung, Kejaksaan Kejaksaan Agung kan tentang BTS ini gitu loh. Nah ya mungkin dia ketakutan, ini gara-gara omongan Julvan antitesis nih, wah bisa keruh nih suasana kan. Nah jadi dia WA saya setelah dia keluar dari istana, dia WA saya. Dia bilang, kakak kenapa pakai istilah antitesis mengambil dari Hegel? Harusnya ngambil dari Descartes dong. Dah, saya bilang dialektika kan Hegel. Kalau Descartes apa? Ya Descartes ini kan apa kebebasan berpikir, liberal kan, Iya, iya. idealism kan. Kan dua hal yang berbeda sama sekali. Gitu. Materialistis dengan pikiran, gagasan, gitu kan. Jadi ya udah, habis saya jelaskan gitu, dia WA saya terus minta ketemu. Malas lah saya ketemu, nggak usah. Johnny. Ya. Padahal dia menteri saya kan, saya staf khususnya. Saya bilang nggak usah ketemu, saya bilang. Oke. Nah, besoknya mungkin dia saking ketakutannya, dia bikinlah surat pemberhentian saya dari DPP. Siapa? Joni Plate sebagai sekjen bersama Surya Paloh tanda tangan surat kan, memberhentikan saya dari DPP Nasdem. Padahal saya sudah mundur dari DPP waktu saya menjadi wakil komisaris utama di Jasa Marga. Kan Yang kapan itu? lo kan kalau kita kan kalau mau jadi Tapi menjadi komisaris Jasa Marga itu kapan? 2020. 2020. Jadi sudah berlalu ya. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun sebelumnya kan. Iya. Gitu loh. 2 tahun sebelumnya saya sudah mengundurkan diri. Iya. Nah, mengapa saya dibilang Pecat, diberhentikan dari DPP? Iya. Berarti kan image orang selama ini saya bohong. Iya kan? Saya tanya sama Surya Paloh, Bang, ini administrasi partai kita kok jelek sekali, saya bilang. Kok Mas, saya diberhentikan? Berhentikan, saya udah mundur kok diberhentikan. Dari pengurus ya, memang nggak boleh itu jabatan. Iya. Pengurus partai kan nggak boleh, kalau anggota oke gitu kan. Dia ya menurut saya agak meremehkan lah pertanyaan saya itu. Ya udah saya tentukan sikap. Kalau begini berhadapan. Oke. Nah itulah saya ngomong di Akbar Faisal, di mana puncaknya mungkin di podcastnya Akbar Faisal ya, orang mau lihat gini. Nah itulah. Nah kawan-kawan juga sudah sampai tahap itu mengharapkan saya tidak mundur dari Nasdem. Nah tapi saya pikir mau ngapain lagi? Ya. Ya kan? Kita sebagai aktivis, sebagai pengurus, kalau udah bentrok sama ketua umum lebih bagus mundur lah. Ya. Ya kan? Nggak, jadi sebetulnya teguran dari Bang Suryanya nggak pernah ada? Surat itu nggak ada. Surat itu. Surat aja, keluar surat itu. Iya. Nah karena surat itu kan ditandatangan, ini kan yang proses dari awal sampai akhir sampai yang bagi ke wartawan itu kan Joni Plate. Makanya, jadi kalau Bang Suryanya sendiri nggak pernah, Bang Zul, gini, nggak ada ya? Nggak pernah. Jadi kemungkinan ini adalah sebetulnya kepanikannya Joni Plate. Iya, karena dia posisinya Sedang genting ya. Sedang genting gitu. Oke. Jadi seolah-olah ingin menunjukkan kepada Pak Jokowi kita nggak sepakat dengan apa yang dikatakan Julvan. Buat Pak Jokowi itu bukan soal dia itu tidak suka kepada Nasdem dan Bang Surya Paloh bukan karena antitesis, tapi karena mendeklarasikan Anies. Kok bodoh bener cara berpikirnya saya. Aduh ya Allah, karena orang kalau udah panik ya. Iya. Sepinter apapun kalau udah panik itu rusak. Jadi kacau pikirannya. Makanya kita nggak boleh panik. Jadi Bang Zul sudah itu menyatakan mengundurkan diri. Ya sebulan setelah itulah. Dan itu tanpa ada misalnya permintaan dari Bang Surya untuk janganlah. Ada si wakil ketua umum. Oke. Wakil ketua umum terus Victor Leskodat bilangnya. Tapi saya nggak bisa lah. Iya. Saya pikir mau ngapain lagi. Dan saya sejak itu berniat tidak akan mau masuk partai politik apapun gitu. Anda sekarang memilih sepenuhnya berada di social activism ya. Jadi public intellectual. Ya. Kita ambil Seperti ini.
ambil posisi seperti sekarang ini lebih enak, kita bebas, ya kan? Gitu. Tapi sayang sekali, Anda merasa sayang nggak sebetulnya bahwa ujung-ujungnya Anda sudah sedemikian mati-matian? Ya tadi kan ada kasus-kasus yang Anda sebut tadi. Anda membesarkan Nasdem, tapi di ujungnya Anda akhirnya terpaksa keluar, padahal karena Anda menyatakan sesuatu yang semua orang juga setuju lah dengan pernyataan Anda. Apalagi yang harus tidak disetujui kan dari bahwa Anies adalah antitesisnya. Saya pikir gini, buat saya itu semuanya berlalu aja. Nggak ada yang terlalu prinsip. Buat saya itu kan paling prinsip begini, Bung Adi. Kita masih bisa melakukan kontemplasi dalam banyak hal. Ya, terutama kita ini kan punya Tuhan. Kontemplasi kita pertama kan berhubungan dengan Dia. Ya kan? Dia yang maha kuasa, dia yang punya kita. Apapun terjadi kejadian terhadap kita tergantung Dia. Jadi saya kecil aja, biasa aja tuh apa sih? Hilang jabatan kan 3 jabatan sebagai staf khusus, sebagai jadi kan saya kan podcast Unpacking kan sudah berdiri waktu itu. Ya. Ketika Nasdem itu. Iya, waktu saya ngomong antitesis itu kan sudah berdiri itu Unpacking itu, sudah aktif kan. Nah, jadi saya pikir ya udahlah. Jadi 3 jabatan di lembaga pemerintah itu saya tinggalkan semua. 3 jabatan tuh apa? Staf khususnya Staf Pak khusus Joni. Pak Joni Plate. Kedua, Wakil Komisaris Utama. itu pun Anda tinggalkan? Iya, Jasa Marga. Oh, oke. Karena si Menteri Erick Thohir kan merasa terganggu dengan podcast itu. Oke. Daripada saya direcokin, saya mundur aja. Erick Thohir bilang? Atau Ya, Anda dengar? lewat dia punya deputi lah. Disampaikan ke Anda? Iya. Pak Erick terganggu gitu ya? Ya kenapa saya ngomong-ngomong politik begini-begini? Ya dia merasa ditanya oleh menteri-menteri. Pak Eriknya atau Eriknya yang ditanya. Oke. Nah kemudian orang bertanya soal antitesis. bukan soal antitesis, ada lagi kan konten-konten saya kan memang agak banyak yang kritis. Iya. Eros Jarod, Rizal Ramli itu kan orang-orang kritis. Oke. Gitu. Merasa terganggu. Iya. Ya sudah, saya bilang. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga saya kan di pengawas di Bakti. Bakti Kominfo. Ya, ini Joni lagi lah ya. Ya Joni lagi. Jadi 3-3-nya lepas. Saya lepas karena saya mau bebas di podcast ini. You are okay dengan itu semua. Iya. Hebat. Jadi saya pikir kita yang mau kemerdekaan harus tuntas lah. Jangan lagi ada kesangkut paut di sini. Makanya ketemu Pak Prabowo pun saya tidak ingin masuk Gerindra. Ketemu Pak Hasto, dia bilang Ibu setuju kalau saya balik ke PDIP, saya juga nggak mau. Sahabat saya Ketua Umum P3, saya juga tidak tertarik. Ya kan? Semua partai saya tolak. Karena saya mau independen. Kalau saya mau bertahan aja di Nasdem. Ya. Ngapain partai baru yang kita nggak ikut? Ya. Kalau Nasdem kan saya ikut mendirikan. Ya. Ya kan? Gitu. Tapi saya pikir saya tidak ingin lagi berpartai. Bang Zul, kami hanya bisa mendoakan nih. Pertama bukan hanya mendoakan, kami akan support sepenuhnya Bang Zul. Kedua kita doakan semoga apa yang Bang Zul lakukan itu nanti dibukakan jalannya oleh Tuhan. Insya Allah, amin. Karena Bang Zul sangat percaya pada Tuhan nih. Ya, haruslah. Harus. Sama siapa lagi kita percaya. Kan kalau kata Kierkegaard kan, Ya. God is the only one who doesn't listening. Apa itu? Jadi gini bahasa Indonesia, saya udah lupa itu kan. Kierkegaard kan tahu kita kan. Iya. Tuhan adalah satu-satunya yang tidak pernah mengeluh, mendengarkan, tidak pernah capek. Mendengarkan. Who does not go tired. Oh iya. Ya, tidak pernah capek mendengarkan keluhan manusia. Yang lain kan kalau kita keluhan kan capek deh. Apain orang ngeluh terus? Tuhan satu-satunya yang kata Kierkegaard ini. Iya. Kierkegaard ini kan filosof eksistensialis yang bertuhan. Beda dengan Nietzsche kan. Iya. Nah, kalau Nietzsche kan sebaliknya kan. Oh, Kierkegaard tuh dia bertuhan lah ya. Iya, karena itu dengan dia mengatakan begitu kan, Iya. dia yakin kepada Tuhan. Jadi memang ada
dua aliran ya di dalam para filosof eksistensialis itu. Yang paling ekstrem itu Kierkegaard dengan Nietzsche ya. Ya. Nah, itu kan kita baca waktu saya sekolah di psikologi, itu kan saya pelajari itu. Itu. Kapan-kapan kita cerita lagi soal kehidupan Anda yang lain itu. Tapi yang ini, terima kasih. Ini sebuah ringkasan cerita dari sebuah perjalanan yang sangat panjang. Tapi saya respect. Saya senang bahwa saya berkenalan dengan Anda. Dan Anda bisa memberikan teladan buat saya. Dan teladan buat mungkin penonton Cokro yang lain. Terima kasih. Bung Adi terbalik, saya yang mengambil teladan dari Bung Adi. Ini penonton senang sekali saya mendengar ini karena itu adalah kebohongan semata. Itu ikhlas. Thank you ya. Sampai ketemu. Ya.